Ya, mengalami penurunan sampai zona 1721. Hal yang tidak diduga-duga adalah 1721 muncul, padahal ini pernah kita bahas di 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu saya sempat mengatakan terkait dengan head and shoulder, yang kemungkinan targetnya adalah 1730 atau 1731. Kemudian ada zona di situ 1717, 1723, yang akhirnya saya gabungkan semuanya menjadi teritori potensial good demand. And guess what? Ternyata kalau Anda perhatikan di 2 hari terakhir, setiap dia mengalami penurunan di bawah 1730, dia selalu berhasil mengalami kenaikan atau rebound. Ini menandakan zonasi yang kita tandai itu sudah benar, sehingga itulah sebabnya sejak kemarin saya sempat menjelaskan bahwa saya tidak akan merekomendasikan Anda untuk melakukan sell di bawah 1730, karena kenyataannya memang terjadi pantulan. Bahkan kenaikan yang sempat terjadi di sore hari 1741, 1745 itu sesuai dengan long black candle yang sebelumnya. Nah, kali ini pun kita akan menggunakan teritori yang sama, dan saya mendapati teritori yang cukup bagus ya. Artinya kalau skemanya ditutup dengan bullish candle untuk hari ini, karena kemarin ditutupnya inverted hammer, maka kita akan mendapatkan pola formasi 3 candle, yang artinya harapan terkait dengan morning star itu bisa saja terwujud. Nah, pertanyaannya tentunya adalah terkait dengan falling wedge. Apakah ini sudah gagal apa tidak? Saya sudah mempersiapkan penjelasannya di dalam video ini, perhatikan secara detail. Tapi yang jelas, singkatnya, kalau misalkan kita bicara tentang penembusan, maka kita membutuhkan konfirmasi 2 candle berikutnya itu harus tetap berada di bawah garis support. Yang ternyata saya dapati dia tidak berada di bawah garis support, hanya candle penembusan, kemudian 1 candle di bawah, dan next candlenya, candle kedua justru dia balik arah dan berada di atas teritori support tersebut. Artinya, tidak completely fail atau tidak completely gagal. Tapi kalaupun kita modify, katakanlah garis supportnya kita tarik lebih bawah lagi, menuju area low kemarin, maka ini masih tetap dikatakan falling wedge. Dilematisnya adalah, kalaupun ini tembus, ternyata masuk ke dalam perangkap atau zona good demand, maka saya tidak akan melakukan sell di teritori tersebut. Kecuali kalau misalkan resisten terjadi rejection kembali. Tapi kita akan lihat malam ini data GDP apakah memungkinkan dia untuk mendorong atau justru menekan kembali, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk memberikan rekomendasi 2 hal di situ. Anda bisa pertahankan buy kalau misalkan dia tembus zona 1740, atau Anda switch sell katakanlah dengan penembusan 1721, 1720, Anda lakukan sell on breakout. Itu pun dengan catatan kalau GDP sangat besar. Nah, terakhir adalah ekspektasi terkait dengan voting DPR ataupun voting Senat. Yang kali ini itu ada 2 hal yang akan di voting. Pertama tentunya tentang potensi pendanaan pemerintahan untuk menghindari government shutdown, dan inilah hari terakhir tenggat mereka. Mereka harus segera menyesudahi dan menemukan kesepakatan. Yang kedua adalah kemungkinan potensi pembahasan debt ceiling yang masih belum tuntas. Tapi saya tidak akan kaget kalau misalkan market masih diombang-ambing oleh political drama di Amerika. Kita lihat technical view hari ini 30 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 30 September 2021 jam 11.57 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, langsung saja Treasury yield dan juga US dollar. Outlooknya kurang lebih seperti ini, di mana daily chart yang kemarin kita sempat kupas terkait dengan Treasury yield yang masih akan naik, lalu kemudian ascending triangle targetnya 1.1617. Ternyata sampai saat ini kita belum mendapatkan pola penurunannya seperti itu ya. Dan ternyata kemarin, atau lebih tepatnya tadi malam, dia mulai turun. Lalu kemudian ya dia ditutup dengan ini adalah spinning top, atau lebih tepatnya kita perbesar. Ya, ternyata lebih panjang ke bawah ya. Dan ini bisa diartikan sebagai hanging man. Ini sebetulnya rehat atau jeda yang kita perlukan. Jadi ini setidaknya bisa mengantarkan Treasury yield untuk koreksi terlebih dulu atau penurunan. Nah, sampai mana? Perkiraan saya mungkin kalau misalkan kita lihat dari historical price-nya saja, berarti bisa saja sampai 1.435. Tapi itu yang terdalam ya. Mungkin saja yang paling dekat adalah teritori yang kemarin, kurang lebih di teritori 1.489. Kemudian kalau kita lihat dari sisi H4-nya pun, dia sudah mengalami kenaikan yang sesuai dengan areal yang kita tandai. Ya, jadi kemarin kita sudah tandai seperti itu, dan kita berandai-andai kalau misalkan terjadi penurunan. Ternyata sebelum mencapai resisten yang paling puncak pun, dia terhenti di tengah-tengah ya. Jadi di antara resisten 1, resisten kedua, kemudian dia turun. Nah, di sini yang kita akan lihat apakah dia sanggup untuk mengalami penurunan lebih lanjut apa tidak. Kalau dilihat dari
MACD dia sudah crossover di sini, kemudian histogram juga sudah berwarna merah, berarti otomatis inilah yang membuat saya kenapa berpikir bahwa Treasury yield akan mengalami penurunan. Itulah sebabnya gold bisa mengalami kenaikan. At least dengan turunnya Treasury yield bisa diharapkan untuk mengalami penurunan juga atau pelemahan juga untuk DXY. Nah, di sini di grafik keempatnya tertera di sini area kenaikan, lalu kemudian dua resisten sudah dihajar. Kemudian kita sempat memperkirakan kurang lebih sampai areal arsir biru. Areal arsir biru ini kalau kita lihat dari grafik daily chart jauh lebih kelihatan karena itu adalah historical price di bulan September 2020 dan kemudian juga November. Ya, jadi ini yang puncaknya. Kemudian kita kemarin dapatkan terkait dengan expanding triangle dari grafik daily-nya ya. Setelah gagal untuk head and shoulder-nya, sekarang expanding triangle. Expanding triangle ini apa sih? Sebetulnya kalau misalkan dilihat dari sini, setelah dia mulai kenaikan kemudian dia expand seperti ini, dia harusnya akan reverse ya, artinya dia ada kemungkinan potensi untuk mengalami penurunan. Tapi bisa saja penurunannya hanya semu dan yang paling memungkinkan adalah penurunan sampai 93.58. Jadi sampai saat ini dia masih 92 atau 94.28. Kita masih harus melihat apakah dia sanggup untuk ditutup dengan bearish candle apa tidak. Technical view gold 30 September 2021 jam 12.02 waktu Indonesia bagian barat. High berada di 1734.70 dan low 1726.10, running price 1732.20. Oke, skenario hampir mirip ya dengan kemarin. Dia sempat naik lalu kemudian tertahan dan akhirnya dia anjlok ya. Tapi kalau kita lihat lebih dulu di sini, kalau misalkan saya zoom terlebih dulu, yang kemarin terjadi memang dia pas di area 41 tertahan walaupun dia sempat ke 45 tapi tidak sanggup. Ingat yang kemarin saya katakan, selama dia masih di bawah resisten keduanya yaitu 1754, maka dia masih tetap diganggu untuk pola penurunan. Dan itu exactly yang terjadi dan dia terbenam sampai zona 1721. Unexpectedly 1721. Padahal seingat saya 3 minggu yang lalu saya sempat menyebutkan tentang teritori 1723 dan ternyata itu dilewati, ya sedikit berada di bawah itu ya, tapi dia tidak berhasil melewati 1717.50 low di 10 Agustus 2021. Oke, yang harus Anda ketahui kalau kita lihat dari areal candlestick, ternyata kemarin ditutup dengan inverted hammer. Meskipun dengan body yang agak relatif lebih besar daripada yang biasanya, tapi ini menandakan suatu hal bahwasanya hari ini kemungkinan potensinya adalah reverse terlebih dulu atau rebound terlebih dulu. Nah, rebound sampai mana? Kita tandai saja areal 50% real body dari long black candle sebelumnya itu masih di 1741. Itulah sebabnya kemungkinan potensi 1734 yang mungkin akan menjadi resisten pertamanya sangat wajar. Sampai saat ini dia tertahan di 1734.70. Kalau dia tembus naik, maka kemungkinan dia akan tertahan di 1741, 1744. Nah, tapi ingat bahwasanya kemarin kita sempat mengekspektasikan kalau misalkan kita menginginkan adanya pembalikan, maka kemungkinannya kita butuh lebih dari satu candle saja. Ya, artinya ada komposisi di situ formasi 3 candle yang kita perlukan. Kalau ini bearishnya, kemudian ini adalah inverted hammer-nya, maka yang kita butuhkan hari ini adalah bullish candle yang tinggiannya itu harus lebih tinggi dari real body yang tercipta kemarin. Berarti kalau misalkan yang kemarin real body-nya berada di open 1733, berarti hari ini dia harus ditutup di atas 1733, at least di atas 1734. Ya, saya bayangkan mungkin 1737 atau 1740 itu sangat bagus, dan nantinya kita akan melakukan formasi 3 candle sebagai morning sun. Walaupun lagi-lagi triggernya adalah teritori high di tanggal yang lalu ya, di tanggal 28 September yaitu 1754.20 atau 0.30. Kalau ternyata gagal, maka kita masih bisa melihat potensi 1717 atau bahkan jauh lebih rendah. So prepare for the worst. Tapi kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, persis dengan apa yang kemarin kita bahas, saya tidak akan merekomendasikan Anda untuk melakukan sell di zona-zona kritikal atau di zona support psikologis karena memang arealnya sangat-sangat kritikal. Kalau saya perkecil di sini, Anda bisa lihat di sini, ini adalah gap down yang pernah tercipta, kemudian dia ditutup, kemudian dia swing low sedikit, dan dia langsung ngegas. Nah, ini sangat wajar kalau misalkan Anda lihat, dia naik, kemudian dia turun, maka penurunannya akan equal atau setara. Jadi 1717 masih cukup wajar, bahkan 1721 itu sudah termasuk relatif mendekati. Artinya, areal arsir merah yang sekarang saya ganti dengan warna ini adalah teritori yang sangat layak untuk menjadi potential
potential demand. Itulah sebabnya 2 hari terakhir kalau kita perhatikan setiap turun di bawah zona ini atau memasuki teritori ini, dia selalu terpental kembali. Artinya kembali dia mulai kenaikan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah falling wedge-nya gagal atau tidak? Oke, kalau misalkan kita rekomendasikan seperti ini, jelas gagal karena dia sudah tembus 2 candle. Tapi Anda perhatikan, walaupun 2 candle, candle kedua Anda perhatikan setelah dia break, kemudian candle keduanya dia break lagi ke atas. Artinya bisa saja ini diasumsikan tidak stabil atau fake breakout. Nah, yang terpenting adalah begitu dia mengalami penembusan, maka 2 candle berikutnya harus berada di bawah atau sustainable di bawah area garis. Nah, ternyata yang kita dapati candle keduanya saja kembali ke dalam area falling wedge. Nah, otomatis bisa dibilang tidak completely fail, tidak sepenuhnya gagal. Tapi kalau misalkan Anda ingin katakanlah yang lebih resmi, kita bisa nggak untuk menurunkan area supportnya? Oke, saya turunkan seperti ini, maka saya akan mendapatkan area yang sama dengan kemiringan yang agak sedikit lebih pantas dan lebih layak. Bahkan ini bisa menunjukkan teritori yang sangat-sangat ideal terkait dengan falling wedge. Artinya, kalau secara perhitungan kita hitung ulang, 1, 2, maka inilah ketiga, ini keempat, dan ini adalah kelimanya. Dan ini berarti tanda-tanda dia baru akan mengalami kenaikan. Yang akhirnya juga adalah dia diperlukan untuk menembuskan teritori 1740 atau maksimum 1748. Kalau kemarin 54, sekarang dia turun di area 48. Walaupun secara daily tadi kita sudah jelas harus menunggu area 54 untuk ditembus. Tapi oke, setidaknya kalau H4 itu bisa dicapai, berarti penutupannya kita bisa andalkan di daily chart bisa mendapatkan bullish candle, sehingga nantinya kita akan mendapatkan komposisi 3 candle yaitu morning star. Nah, kalau demikian di grafik H1-nya yang kita lihat adalah potensi yang hampir mirip dengan keadaan semula, di mana kemarin dia sempat naik tapi lalu kemudian tertahan. Kemarin saya menggunakan Fibonacci retracement-nya kurang lebih teritori ini ya, dan ini ternyata tertahan kembali lalu kemudian dia turun. Nah, sekarang dengan kondisi hal tersebut saya ganti Fibonacci retracement, saya gunakan dari area 1745 dan low-nya adalah 1721. Saya dapatkan komposisi 61,8% itu di 1736 dan 50% 1733. Sampai saat ini berada di antara 50 dan 61,8%. Nah, pamungkasnya berarti areal trendline saya tarik dari titik puncak yang ini ya di tanggal 23 September dengan puncak yang kemarin 29 September, saya dapatkan ekstensinya kurang lebih teritori 1738. Ini berarti apa yang tadi kita bahas 1738, 1736 itu menjadi teritori yang bisa menjadi perhatian kita. Artinya pula kalau misalkan dia sudah berada 36, 38 atau maksimum 39, hati-hati, bisa saja rejection atau inilah saatnya dia terdorong. Kalau begitu, harapan saya adalah zona yang arsir ini ya, ini dari 1777 atau 1727, 1729 diharapkan bertahan efektif, lalu kemudian dia mendorong dan lebih kuat lagi. Nah, berarti untuk hari ini skema pertama, skema awal, skema utama yang ingin saya lakukan adalah terkait dengan potential double bottom. In case ternyata dia terdorong kembali sampai 0%, itulah zona bottom yang idealnya. Tapi kalau tembus sampai 1721 atau tembus 1721, maka di sini adalah Anda bisa follow sell karena kemungkinan potensi penurunan akan jauh lebih dalam. Tapi ekspektasi double bottom bisa saja tertahan di 1723, sehingga saya menyarankan untuk Anda melakukan buy on dip di 1724 ataupun 1726. Dan target pertamanya 1730 dan target kedua adalah 1736. Sementara untuk stop loss-nya 1718. Artinya lagi, kalau misalkan skema keduanya kita andaikan dia tertahan di 2729, maka ini perfectly kita harapkan tembus area resisten. Nah, berarti kalau demikian, yang harus Anda waspadai adalah alternatif terakhirnya buy on breakout hanya jika dia tembus zona 1738 atau 1740. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.